mahasiswa pendidikan biologi semester 3. Pada kesempatan kali ini, pada minggu kedua ini kita akan belajar tentang fisiologi sistem rangka pada manusia. Di sini yang akan kita pelajari adalah tentang osifikasi. Untuk pendahuluannya, seperti yang kalian tahu bahwa rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang-tulang yang saling berhubungan. Nah, tulang-tulang ini merupakan jaringan tubuh yang paling keras, serta dia memiliki pembuluh darah serta syaraf. Jaringan tulang tersebut terdiri atas sel tulang, matriks tulang, dan jaringan pengikat yang melapisi tulang. Jaringan pengikat yang melapisi tulang ini kalau di luar dia bernama periosteum, sedangkan untuk jaringan pengikat yang melapisi tulang bagian dalam disebut dengan endosteum. Ini adalah mikroanatomi tulang sejati seperti yang sudah dijelaskan pada kelompok presenter di anatomi tulang. Ini adalah osteonya, ini adalah sentral kanal. Ini yang sentral kanal ini berisi pembuluh darah, jaringan saraf juga, serta ini adalah periosteum tadi, jaringan ikat yang melapisi di bagian luar dari tulang. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini untuk sebelum kita memahami ataupun belajar tentang osifikasi bagaimana prosesnya, kalian harus mengetahui istilah-istilah yang harus dipahami dalam anatomi serta dalam fisiologi sistem rangka. Yang pertama adalah sel-sel tulang atau yang disebut dengan osteoblast atau sel induk tulang, seperti itu ya. Sedangkan osteosit gitu ya, dari kata osteon dan sit. Osteon artinya adalah tulang dan sit adalah sel, berarti dia berarti adalah sel tulang dewasa. Dan osteoklas dari kata osteon dan klas merupakan sel pemecah tulang atau jenis sel yang melarutkan dan atau mengikis tulang selama pada tahap-tahap remodeling tulang. Jadi yang pertama tadi osteoblast itu dia memiliki ciri-cirinya adalah memiliki saluran sitoplasma yang pendek, tersusun berjajar seperti epitel, dan osteoblast yang terkurung dalam matriks disebut dengan osteosit atau yang dikenal dengan sel tulang dewasa tadi. Untuk osteosit sendiri, ciri-cirinya adalah badan sel terhadap pada lakuna, dia berhadapan begitu ya, terdapat pada lakuna, terus dia terdapat saluran-saluran sitoplasma yang terdapat pada kanalikuli. Selanjutnya untuk osteoklas, dia selnya berukuran besar, intinya banyak, jadi dalam satu sel itu memiliki 6-50 inti sel, dan dia memiliki banyak saluran sitoplasma dan mengandung banyak lisosom. Selanjutnya untuk proses osifikasi atau kalsifikasi gitu ya, dikenal dengan nama kalsifikasi, adalah proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Jadi proses ini dimulai sejak umur embrio 6-7 minggu hingga dewasa. Jadi saat kalian itu di perut ibu kalian gitu ya, saat umur 6 minggu itu sudah mulai terjadi pembentukan tulang seperti itu. Untuk proses osifikasi sendiri itu terdiri atas dua proses. Yang pertama adalah osifikasi intramembran dan yang kedua adalah osifikasi endokondral. Untuk osifikasi intramembran disebut juga dengan osifikasi primer atau penulangan langsung. Ini secara singkatnya terjadi diferensiasi mesenkim non-skeletal membentuk tulang dermal yang terjadi dalam membran jaringan pengikat dan terjadi pada pembentukan tulang pipih, pertumbuhan tulang pendek, dan penebalan tulang panjang. Jadi kalau kalian ini pernah belajar ya, kalau embrio itu terdiri sebelum embrio jadi kayak gitu, terdiri atas 3 lapis benih. Yang pertama adalah yang paling dalam lapisan endoderm, yang di luarnya lagi lapisan mesoderm, dan yang paling luar lagi adalah lapisan ektoderm. Lapisan kerangka ini dia cikal bakalnya dari lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm ini dia akan berdiferensiasi menjadi sel mesenkim seperti itu ya. Nanti sel mesenkim akan berubah menjadi osteoblast dan ditambah dengan matriks tulang sehingga menjadi osteosit seperti itu. Ini adalah tahapan, ada 4 tahapan utama dalam osifikasi intramembran seperti itu. Adalah tentang tahapan dari osifikasi intramembran gitu ya. Jadi ada 4 tahapan utama yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama adalah tahapan yang pertama
sel-sel mesenkim tadi yang sudah saya jelaskan dari mesoderm, di sel-sel mesenkim akan mengeluarkan gitu ya, ataupun mensekresikan fibros yang dia akan membentuk pusat osifikasi gitu ya, jadi di tengah gini. Nah, jadi si mesenkim sel ini yang biru lonjong ini dia akan mengcreate ataupun menghasilkan fibros yang sehingga membentuk pusat osifikasi seperti itu ya. Jadi ini biar framework ataupun nanti itu pusat penulangan akan terjadi di sini seperti itu. Selanjutnya beberapa sel mesenkim dia akan berdiferensiasi menjadi osteoblast. Jadi ini yang kuning-kuning adalah osteoblast, hasil dari diferensiasi sel mesenkim gitu ya. Dan dia akan berada di tengah gitu dari antara fibros tadi yang akan menjadikan dia sebagai pusat osifikasi seperti itu. Selanjutnya osteoblast tadi yang kuning-kuning dia akan mensekresikan matriks tulang gitu ya. Jadi yang titik-titik ini yang disebut sebagai osteoid. Jadi untuk yang pertama adalah sel mesenkim akan mengcreate ataupun mengeluarkan fibros yang akan dijadikan sebagai tempat osifikasi. Selanjutnya beberapa dari sel mesenkim selain tadi dia mengcreate ataupun mengeluarkan fibros, dia akan berdiferensiasi menjadi osteoblast yang kuning-kuning ini. Lah osteoblast ini dia yang akan menjadi pusat osifikasi seperti itu. Selanjutnya osteoblast tadi yang sudah bergerombol begitu ya, dia akan mensekresikan bone matrix yang disebut ataupun matriks tulang yang disebut dengan osteoid. Selanjutnya untuk tahapan yang selanjutnya atau kedua itu adalah proses mineralisasi dan kalsifikasi dari osteoid. Nah, jadi tadi kan di tahap sebelumnya itu ada osteoblast tadi mensekresikan matriks tulang yang disebut dengan osteoid. Di sini osteoid akan mengalami mineralisasi dan kalsifikasi seperti itu ya. Jadi akan banyak kalsium-kalsium yang berada di antara osteosit tadi, dan akan ada beberapa osteosit yang terperangkap di proses mineralisasi tersebut, sehingga osteosit tadi dia di sini terperangkap di dalam mineral tersebut. Untuk tahap selanjutnya adalah osteosit akan osteoid tadi akan berakumulasi di antara embryonic blood vessel. Jadi osteoid tadi yang mengalami mineralisasi dia akan terakumulasi di antara pembuluh darah yang masih embrio, jadi calon pembuluh darah sebetulnya. Jadi si osteoid tadi dia akan bermineralisasi dan dia akan mengelilingi dari pembuluh darah embrionik tadi dan akan membentuk trabekula. Jadi dia akan membentuk trabekula atau yang disebut dengan anyaman tulang begitu. Selanjutnya sel-sel mesenkim pada tulang dia akan sel-sel mesenkim yang tadi di luar ya, dia akan berkondensasi dan akan berdiferensiasi menjadi periosteum seperti itu. Jadi saya ulangi lagi untuk tahapan ketiga tadi, osteoid yang tadi sudah melakukan mineralisasi dia akan terakumulasi gitu ya di antara calon-calon pembuluh darah dan akan membentuk trabekula atau yang disebut dengan anyaman tulang gitu ya. Ini kan kenapa anyaman ya? Karena di antara osteoid tadi dia terdapat pembuluh darah seperti itu. Selanjutnya, sel-sel mesenkim di antara pusat osifikasi tadi, di samping-sampingnya berarti ya, dia akan mengalami kondensasi begitu dan berdiferensiasi menjadi periosteum. Selanjutnya, untuk tahapan keempat, bone collar of tissue woven osteoid from around trabecle and ossified into compact bone. Jadi, bone collar atau yang jadi osteoid tadi ya, osteoid yang sudah terklasifikasi gitu, bagian pinggir-pinggir ini dia akan mengeras begitu ya. Jadi bagian pinggir atau yang disebut dengan bone collar yang bagian pinggir ini di osteoid tadi dia akan mengeras begitu dan membentuk sebagai compact bone atau tulang keras atau yang kita kenal sebagai tulang keras. Namun bagian dalamnya adalah spongy bone yang dia ada rongga-rongga yang terisi oleh red marrow atau sumsum tulang yang
dia dulu terbentuk dari pembuluh darah. Seperti itu ya. Sudah jelas. Jadi untuk tahapan keempat itu bone collar. Jadi di samping osifikasi tadi, di bagian pinggir-pinggir tadi akan mengalami osifikasi ataupun pengerasan, sehingga bagian pinggir tadi, osteoid tadi, dia akan mengeras di bagian pinggir menjadi tulang keras atau compact bone. Tapi bagian dalamnya, karena tadi sudah terperangkap si trabecula tadi dan diisi oleh pembuluh darah, dia akan membentuk trabecula yang terisi oleh red marrow atau sumsum tulang. Yang kenapa bisa ada sumsum tulang? Karena sudah terisi oleh pembuluh darah. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah osifikasi endokondral, di mana untuk osifikasi endokondral tersebut adalah pembentukan tulang sejati dari tulang rawan hialin begitu. Kalau tadi kan dari sel mesenkim ya untuk intramembran. Kalau untuk endokondral dia dari tulang rawan hialin. Biasanya terjadi pada pembentukan tulang pendek dan tulang panjang atau tulang pipa. Jadi kalau tadi intramembran itu pada tulang pipih begitu, kalau yang pada endokondral adalah terjadi pada tulang pendek dan tulang panjang atau tulang pipa. Ini adalah proses-proses dari osifikasi endokondral. Ada 5 proses begitu ya. Untuk stage 1 sampai 3 atau tahapan 1 sampai 3 itu dia terjadi di minggu ke-9 kehamilan. Jadi ketika kalian berumur 9 minggu begitu sudah terjadi osifikasi endokondral di tubuh ibu kalian, seperti itu ya. Untuk stage 4 atau tahapan keempat itu dia terjadi sebelum kelahiran. Jadi sebelum kalian lahir itu terjadi formasi ataupun osifikasi di tahap keempat untuk endokondralnya. Untuk tahap kelima itu ialah proses dari pertumbuhan dari pemanjangan tulang yang terjadi selama kita kecil dan dewasa, seperti ya. Ini ada yang pertama, tahapan pertama untuk endokondral ossification, bone collar atau yang tadi kalian kenal tadi osteoid yang berada di pinggir-pinggir gitu ya, yang menebal di pinggir-pinggir itu dia akan terbentuk diafisis oleh osteoblast yang berada di tengah, jadi periosteum. Jadi ini kan akan membentuk periosteum ya, bone collar yang sampai-sampai ini dia akan membentuk periosteum. Selanjutnya untuk yang kedua, endokondral ossification. Cartilage in the primary ossification center, jadi kartilago yang berada di pusat ossifikasi yang di tengah ini, dia akan calcifies atau terjadi penulangan gitu ya, sehingga sel-selnya akan mati dan membentuk cavities gitu ya. Jadi kartilago yang berada di tengah begitu setelah tadi diapit oleh bone collar kanan kiri, dia akan membentuk diafisis ya, atau yang bagian tengah ini disebut diafisis nanti. Nah, di sini kartilago di tengah ini nanti dia akan menjadi ossification center dan dia akan mengalami kalsifikasi atau penulangan seperti itu. Jadi yang di tengah ini adalah keras tadi. Lalu selanjutnya bone collar tadi dia akan menstabilkan, jadi fungsinya bone collar di samping kanan kiri ini akan menstabilkan proses kavitasi tadi gitu ya. Kartilago dia akan kartilago yang kanan dan kiri ini dia akan melanjutkan proses pemanjangan. Jadi kenapa ini terjadi pada tulang panjang seperti itu, karena kartilago ini dia setelah diapit oleh bone collar kanan kiri dan terjadi penulangan di tengah, ini yang membuat kartilago akan pertumbuhannya akan ke atas dan ke bawah, jadi menjadi tulang panjang seperti itu ya. Selanjutnya untuk tahapan ketiga begitu, perkembangan itu diikuti dengan masuknya pembuluh darah. Jadi sini ya, akan terjadi masuknya pembuluh darah yang berasal dari periosteum melalui lubang-lubang yang dibuat oleh sel pencerna tulang atau yang tadi disebut dengan osteoklas tadi di dalam bone collar, sehingga dia menembus matrik tulang rawan yang mengalami kalsifikasi tersebut begitu ya. Jadi ini pembuluh darahnya akan masuk karena si sel-sel di sini sudah dicerna oleh osteoklas.
Bersamaan dengan ini, pembuluh darah ini, sel-sel mesenkim yang belum berdiferensiasi juga akan memasuki daerah tersebut, kemudian memperbanyak diri dan menghasilkan osteoblas dan sel-sel batang sumsum tulang. Seperti itu. Sel-sel batang sumsum tulang itu nantinya berfungsi untuk memproduksi eritrosit, leukosit serta trombosit. Seperti ya. Jadi saya ulangi lagi untuk tahapan ketiga ini, dia akan masuk pembuluh darah begitu ya. Di tahapan ketiga ini akan masuk pembuluh darah yang berasal dari periosteum melalui lubang-lubang di sini, melalui lubang-lubang yang dibuat oleh osteoklas. Jadi osteoklas kan fungsinya untuk mencerna tulang begitu ya. Dalam arti di sini adalah dia akan mencerna tulang ini sehingga dapat dimasuki oleh pembuluh darah seperti itu. Di dalam bone collar tadi dia akan menembus matrik tulang rawan yang mengalami kalsifikasi, sehingga dengan bersamaan dengan pembuluh darah ini, sel-sel mesenkim yang belum pernah berdiferensiasi juga akan ikut masuk ke dalam daerah tersebut, dan dia memperbanyak diri begitu atau bereplikasi, dan dia akan menghasilkan osteoblast dan sel-sel batang sumsum tulang seperti itu. Jadi sel-sel batang sumsum tulang ini dia yang akan nanti berfungsi untuk memproduksi eritrosit, leukosit dan trombosit seperti itu ya. Selanjutnya untuk tahapan yang keempat itu pusat osifikasi. Setelah tadi dia berada di tengah begitu, dia akan ada osifikasi sekunder begitu yang terjadi di epifisis atau bagian ujung-ujung ini yang disebut dengan epifisis. Akan terjadi osifikasi sekunder. Di pusat osifikasi primer akan membentuk bagian diafisis tulang panjang begitu ya. Sedangkan pada pusat osifikasi sekunder itu dia akan membentuk bagian epifisisnya. Jadi yang tadi tengah tadi akan membentuk diafisis kayak gitu. Terus yang di ujung-ujung dia akan membentuk epifisis seperti itu. Selama tulang ini tumbuh seperti itu, banyak zat yang mengalami kalsifikasi pada bagian utama tulang yang dirusak oleh osteoklas. Jadi osteoklas tadi akan melubangi bagian-bagian tengah tulang sehingga terbentuk rongga sumsum yang akan segera diisi oleh sel-sel batang yang akan memproduksi eritrosit, leukosit serta trombosit seperti itu. Jadi selama proses osifikasi ini sebagian besar tulang rawan hialin dirubah menjadi tulang ataupun yang disebut dengan tulang keras kayak gitu ya kalau kita bahasa kitanya. Namun setelah proses osifikasi selesai begitu, masih ada tulang rawan yang tersisa yang berbentuk cawan terletak di antara bagian diafisis dan epifisisnya seperti itu ya. Jadi di sini nanti masih akan ada tulang rawan seperti itu. Tulang rawan di antara ini yang dikenal dengan nama cakram epifisial kayak gitu ya. Ini dia, mohon maaf. Setelah tadi yang epifisis bagian atas dan bawah tadi mengalami osifikasi sekunder, yang di sini diafisis mengalami osifikasi primer, akan ada sisa gitu ya, akan ada hialin atau tulang rawan hialin sisa di bagian ujung-ujung epifisis yang disebut dengan cakram epifisial atau cakram epifisis gitu. Selanjutnya dia ini atau cakram epifisis ini dia tersusun atas tulang-tulang rawan yang tetap masih aktif kayak gitu ya. Jadi si cakram epifisis ini tetap tersusun atas tulang rawan yang masih aktif membelah, sehingga ini yang memungkinkan tulang bisa memanjang. Jadi kalian dari umur bayi lahir gitu sampai bisa umur 20 25 kalau nggak salah ya maksimal untuk pertumbuhan tulang ini. Kenapa kita masih bisa tetap tinggi gitu ya, misal kita setiap tahun misal bertambah sekian senti ya gitu lah. Itu karena apa? Karena cakram epifisis ini dia terdiri atas sel-sel tulang rawan yang tetap masih aktif dan aktif membelah, sehingga ketika sel tulang rawan ini aktif membelah kan berarti dia tambah tinggi gitu ya lah. Setelah tambah tinggi akan terjadi osifikasi sekunder lagi kayak gitu loh. Jadi semakin kalian bertambah umur, terus cakram epifisialnya juga dia bertambah begitu ya, sel-selnya bertambah memperbanyak,
sehingga terjadi osifikasi sekunder, dan itu yang membentuk kita jadi lebih tinggi atau tambah tinggi di tulang panjang atau tulang pipa tersebut, seperti itu. Aktivitas dari cawan epifisial ini dia tetap berlangsung sampai tulang tersebut berhenti tumbuh, yaitu pada saat dewasa gitu ya, maksimal 20-25 seperti itu. Begitu untuk penjelasan dari proses osifikasi. Silahkan ketika ada yang masih belum paham atau belum jelas bisa ditanyakan di forum grup diskusi kita di Elita. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.